Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, selamat sehat, salam bahagia, dan salam harmoni. Selamat pagi kepada peserta pelatihan dan pendampingan mendesain informasi atau pesan berdasarkan prinsip-prinsip desain pesan. Pada pagi hari ini, saya Septia Novena dari Teknologi Pendidikan selaku pembawa acara akan memandu jalannya acara. Acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh pelaksana kegiatan. Sebelum kita masuk pada acara inti, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Selanjutnya kita beralih pada sesi penyampaian materi oleh narasumber kita. Oke. Prioritas ini digunakan untuk mengukur pengetahuan teman-teman mengenai desain pesan itu seperti apa. Teman-teman udah pernah pakai kuisis sebelumnya? Itu kodenya 7 menit itu ada 10 soal, jadi teman-teman bisa ngisi. Kalau misalnya ada permasalahan, bisa ketik di kolom chat ya teman-teman. Nah ini contoh desain yang aku buat di semester, di awal semester 3. Ini tentang peta konsep. Di akhir penyampaian materi, nanti kita bakal analisis satu desain yang udah aku buat. Infografis mengenai 5 fakta sampah makanan di Indonesia. Desain media pembelajaran, contoh yang kelima, ini adalah buku cerita yang pernah aku buat. Oke, lanjut ya. Jadi ini adalah pelatihan dan pendampingan mendesain informasi atau pesan berdasarkan prinsip-prinsip desain pesan. Sekarang sebelum kita masuk ke materi inti nih, aku ada pertanyaan. Apa yang kalian pikirkan jika mendengar kata desain? Kade Arya Gunawan merancang. Nah, bagus sekali ya, desain itu media, lalu sebuah kreativitas. Nah, lalu desain itu membuat rancangan yang menarik untuk dibaca atau dilihat. Makasih atas jawabannya, sangat memuaskan ya semua jawabannya yang ada di kolom chat. Oke, jadi kita lihat dulu ya, desain itu apa sih unsurnya? Jadi desain itu ada tata ruang. Jadi kalau mendesain itu pasti ada penataan terhadap objek-objek yang akan kita masukkan seperti itu. Selanjutnya ada warna. Kalau warnanya mungkin kurang matching atau bagaimana, itu bisa membuat audiens itu merasa nggak tertarik gitu. Ini kemudian ada huruf dan teks, gambar, dan juga animasi, transisi, dan sound effect. Nah, teman-teman, desain itu juga bukan cuma di visual saja, tetapi di video juga bisa dilakukan desain. Gitu. Kita lihat kenapa sih penting untuk mendesain pesan. Nah, karena pertama, memudahkan audiens menerima informasi yang informatif. Nah, kedua, menarik perhatian audiens yang disasar. Kemudian, kita lihat nih, kita akan membahas 2 hal, yaitu yang pertama, prinsip-prinsip desain grafis, dan yang kedua, merancang visual. Nah, prinsip-prinsip desain grafis ini ada 5 ya teman-teman. Yang pertama itu kesederhanaan. Kedua, keseimbangan. Ketiga, kesatuan. Keempat, penekanan atau aksentuasi. Dan yang kelima, irama atau repetisi. Nah, kita akan bahas satu-satu. Oke, jadi yang pertama itu kesederhanaan. Jadi
desainer grafis lazim menyebut prinsip ini dengan KISS. Nah, kita lihat nih contoh dari logo-logo yang ternama. Teman-teman pasti udah nggak asing dong sama logo-logo ini. Bisa dilihat ini logo-logonya sangat simpel ya teman-teman. Kemudian yang kedua keseimbangan. Nah keseimbangan itu bisa dilihat contoh yang ini, contoh 1 dan contoh 2. Kemudian yang ketiga kesatuan. Nah contohnya ini. Nah kemudian penekanan. Nah, penekanan ini untuk menarik perhatian. Oke, yang kelima itu irama. Memiliki panjang yang berbeda, tetapi dia punya irama tersendiri. Kemudian kita bakal bicarain tentang merancang visual. Nah, yang pertama itu ada tata ruang. Ini tadi udah aku sampaikan di awal. Tata ruang, pemilihan warna, huruf dan teks, pengaturan gambar, pengaturan animasi, transisi, sound effect, dan catatan kaki. Kita mulai ya satu-satu. Nah ini untuk tata ruang. Jadi tata ruang itu juga bukan cuma satu yang dilihat, tapi ada 5. Yang pertama itu perataan, bentuk sajian, aturan sepertiga, ketekatan, dan juga pengarah. Aku udah cantumin wallpaperbetter.com. Jadi ini gambarnya bisa dilihat, ini kan gambarnya kontras ya dan jelas. Oke, itu aja dari aku. Aku kembalikan ke Kak Vena. Nah, bisa dilihat ini kan angka 5-nya gede banget nih. Jadi dia ini menandakan ada unsur penekanannya. Ini hurufnya lebih besar gitu ya daripada yang lain. Nah, selanjutnya ini fakta sampah makanan di Indonesia. Yang menjadi poin pentingnya di sini yang ingin aku sampaikan adalah sampah makanannya. Jadi aku warnain warna merah. Itu artinya dia tandanya berbahaya juga. Jadi warna itu juga memiliki poin-poin, memiliki artinya masing-masing. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Perkenalkan, nama saya Made Haya Putri Darmawan dari Prodi S1 Teknologi Pendidikan semester 1. Jadi pertanyaan saya, bagaimana cara mengakali desain PPT yang menggunakan background gambar agar tulisannya itu juga bisa terlihat, Kak? Seperti itu. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan kedua dari IKD Arya. Oke, Kak, bisa langsung saja untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya Kak, baik pada kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Kadek Arya Gunawan dari Program Studi Teknologi Pendidikan. Saya ingin bertanya, tadi kan dapat dijelaskan bahwa dalam membuat pesan atau desain pesan atau PPT ini tidak boleh menggunakan terlalu banyak jenis font atau huruf, yaitu hanya boleh minimal menggunakan 2 jenis font. Bisakah Kakak menjelaskan ya bagaimana contoh dari menggunakan 2 jenis font itu agar tidak berbeda jauh? Mungkin itu saja, Kak. Background gambar. Nah, di sini kan ada tulisan nih, tulisan. Jadi di belakangnya itu dikasih shape supaya dia itu bisa ditaruh tulisan. Nah, kalau misalnya dia langsung kayak gini, nggak bakal kelihatan kan teman-teman. Dan bisa dilihat juga ini Tentop Pro. Jadi ada 2 jenis huruf supaya dia tidak terlalu sumpek gitu kelihatannya. Oke, udah terlihat lagi ya. Oke, ini juga Arial ya. Mohon maaf tadi aku lupa, yang ini Arial juga. Jadi di sini kan ada istilahnya kayak headline-nya. Anggaplah kayak judulnya gitu. Desain adalah ini pakai Arial. Yang ini pakai Arial juga. Yang ini pakai Tentop Pro. Jadi bisa dilihat ini adalah contoh dari satu slide PPT yang menggunakan dua jenis huruf. Jadi nggak lebih dari 2 huruf. Oke, aku pandu untuk sesi ininya ya. Oke, nggak apa-apa ya kalau kameranya lagi bermasalah. Yang bisa on cam, tetap on cam sebentar. Yang memang nggak bisa, nggak apa-apa. Oke, jadi aku pandu ya. 1, 2,
Baik, untuk selanjutnya yakni penutupan. Sebelum kita tutup bersama, saya selaku pembawa acara di pertemuan pelatihan pagi ini memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata yang kurang berkenan di hati dan pikiran teman-teman semua. Sekian, mari kita tutup acara pelatihan pagi ini. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam harmoni. Oke, terima kasih Kak Vena. Jadi selamat pagi semua kepada seluruh peserta diklat yang sudah bergabung pada hari ini. Karena kemarin minggu lalu kita sudah melaksanakan kegiatan pelatihan yakni penyampaian materi oleh aku sendiri mengenai desain pesan, dan itu juga modulnya sudah aku kirimkan. Mungkin ada beberapa dari teman-teman yang waktu itu masih terkendala, tidak masalah. Nah, sekarang kita akan bahas karya-karya yang sudah dikumpulkan pada link unggah karya. Nah, kalau supaya audiens itu lebih sadar kalau ini ada gambar, lebih bagus dia kalau ditaruh di sebelah sini. Mungkin sehingga yang ini unsur yang ini bisa digeser sedikit tuh. Mungkin bisa dipakai yang rata tengah atau memang dia sejajar semuanya. Belajar itu kan dia satu kesatuan. Jadi kalau dipisah belajarnya aja, jadi esensi dari metode belajarnya itu akan sedikit berkurang gitu. Jadi mungkin di sini bisa disamain ukuran fontnya, karena ini metode belajar itu anggaplah dia satu kesatuan. Di tulisannya lebih diperbesar lagi sedikit gitu, atau memang tata ruang itu lebih diperbesar supaya yang pembaca tuh tidak sakit melihatnya, melihat infografis yang dibuat oleh si Pak. Jadi ini kuponnya menurut aku warnanya udah bagus, sesuai sama UKM Keputrian. Jadi bisa dibilang sesuai tema lah ya. Oh iya, kalau untuk pemilihan sih aku juga milihnya yang ini karena dia itu pertama ini tuh terlalu terang. Jadi backgroundnya terang, tulisannya juga terang gitu. Jadi yang ini sih lebih cocok. Aku setuju sama pilihan teman-teman yang di UKM Keputrian karena ini lebih bagus gitu ya. Kemudian yang ini price-nya memang udah di bold kan ya atau gimana? Di bold. Oh iya, oke, itu di bold itu udah tepat karena untuk tulisannya itu memang warnanya dia lebih bagus di bold. Nah, yang Oke, Listia. Untuk di bagian ini kan bisa nanti akan dicetak, bisa dipotong bagi 2 gitu kan ya kuponnya ini ya? Iya, ini yang ini. Menurut aku yang di bagian yang lebih kecil itu tulisan UKM Keputrian Undiksanya itu warnanya bisa digelapin lagi dikit, soalnya itu kan backgroundnya udah agak terang tuh. Nanti bisa dah digelapin lagi dikit biar kelihatan lebih jelas bahwa ini loh UKM Keputrian, seperti itu. Mungkin sekian masukan dari aku, terima kasih. Oke, selanjutnya aku akan ngambil dokumentasi. Oke, bersiap ya semua. Oke, 1, 2, 3.